Seperti yang Ibu kabarnya berkunjung ke tempat kami, banyak lahan-lahan yang rusak berat dan rusak hilang. Nah, tentu saja ini kita dukung percepatan CPCM-nya. Kami mengadakan raker DPR, di mana temanya adalah kita melakukan berbagai macam upaya untuk recovery sektor pertanian terkait dengan daerah-daerah yang terdampak bencana, utamanya yaitu di 3 provinsi, yaitu Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, dan provinsi kita tercinta yaitu Sumatera Barat. Kemudian kami pada saat itu Pak Menteri Pertanian melaporkan terkait dengan data-data yang memang sudah kita kolek di lapangan ya, dan kemudian kita mendapatkan masukan dan tak ada masalah bahwa berdasarkan peninjauan beliau begitu ya, data yang disampaikan oleh Pak Menteri ini masih kurang sesuai begitu ya, atau masih kurang sesuai dengan kondisi yang ada di provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk itulah kita pada hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk bertemu ya, untuk kemudian membahas kembali mungkin ada update data, mungkin juga ada beberapa yang belum terlaporkan, dan nanti kita akan mendengarkan arahan dari beliau ya terkait pendataan ini supaya memang betul-betul disampaikan ya, betul-betul disampaikan untuk kemudian nanti pada raker selanjutnya bisa kita sampaikan ya, dan nanti insya Allah dengan dukungan beliau sebagai Komisi 4 di DPR RI, ini tentu saja akan memperkuat ya Provinsi Sumatera Barat, sehingga kemudian anggarannya bisa diperoleh untuk kemudian bisa segera lakukan penanggulangan atau recovery terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana tersebut. Dan momentum itu punya waktu, momentum itu punya ruang. Dia sangat cepat. Kalau kita tidak manfaatkan, momentum itu akan hilang. Kita alhamdulillah dapat atensi khusus dari pimpinan DPR untuk melakukan rapat perdana tahun masa sidang ini, yaitu rakor khusus membahas daerah 3 bencana 3 provinsi. Cek pada rapat itu sebelum ditetapkan, itu misalnya irigasi yang rusak di Sumatera Barat 0, bendungan yang rusak 0. Saya akan bertanya ya, kalau data ini yang dijadikan sebagai acuan untuk penambahan anggaran, maka nyaris kita dapat tambahan anggaran. Nah, tentu kita tidak bicara di sini siapa salah siapa yang ini. Yang penting saya minta ke Pak Menteri saya WA malam-malam, saya telepon beliau, saya ingin rapat langsung sehari, begitu saya pulang dari Sumatera Barat, udah jelas data yang mana yang akan kita gunakan dan berapa gambaran uangnya. Dan ini momentum historis. Dan alhamdulillah kita dikasih space waktu. Insya Allah RDP berikut adalah Selasa pekan depan. Selasa depan. Selasa depan itu yang kita dagih kepada kementerian terkait, tiga menteri ini, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan Perikanan. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan setelah bencana ini? Gitu. Sekarang yang sudah ada di Kementerian Pertanian 1,59 triliun. Untuk 3 provinsi itu jauh daripada cukup. Kemudian irigasi primernya, kemudian hulu sungai, kemudian bendungannya, kemudian berikutnya sawah, berapa luas yang rusak berat, rusak ringan. Yang rusak berat mungkin nggak bisa dipakai lagi. Kayak saya barusan dari Batu Busuk, itu hampir mungkin sekitar 50 hektar, itu nggak bisa dipakai lagi karena sudah jadi badan sungai. Itu tidak mungkin dilakukan. Tapi data itu penting. Untuk apa? Untuk intervensi kebijakan pemerintah, misalnya cetak sawah baru untuk mengganti sawah-sawah yang ada itu. Data Pak Kadis, wah kami tidak betul yang ini, yang betul kami ini. Masih ada waktu untuk memperbaikinya, tapi tidak lama, gitu ya. Nah, intinya data itu penting. Jangan sampai momentum historis ini kita lewatkan. Akhirnya kita nanti pasca bencana bingung mau bangun dengan apa, sementara waktu timing yang diberikan oleh kementerian adalah insya Allah minggu depan kita sudah harus tahu berapa sih usulan dari masing-masing provinsi. Dengan kondisi Sumatera Barat yang berupaya untuk segera menyelesaikan persoalan kebencanaan ini menjadi satu apresiasi dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan oleh rapat kemarin pemerintah Sumatera Barat menjelang
Lebaran ini kalau bisa sudah pulih, Ustaz. Nah, kalau bisa sudah pulih, artinya apa? Artinya tentu kita berharap dan semua berharap Sumatera Barat menjadi satu gerakan bersama oleh pemerintah pusat untuk menunjukkan pemerintah hadir dengan tengah masyarakat dan masyarakat merasa terlayani dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi bersama dukungan dari legislatif, DPR RI, DPRD provinsi dan tentu DPRD kabupaten kota. Nah, oleh karena itu juga kemarin disepakati Pak Ustadz Menteri Pertanian, upaya penguatan ekonomi dikoordinir oleh Menteri Pertanian dengan melibatkan Menteri KKP, Menteri Pariwisata, Menteri UMKM, mengendalikan inflasi dan memperkuat stok beras dan kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran ini. Mitigasi yang dilanda oleh Galodo dan bencana ini, kemarin juga dibicarakan kekhawatiran akan munculnya angka kemiskinan baru itu sangat besar. Karena dengan luas sawah dan irigasi yang terdampak, kemudian sektor kerugian di sektor pertanian ini diperkirakan tentu dalam tahun ini, kalau ini tidak kita lakukan gerak cepat, Ustaz, tentu masyarakat kita tidak ke sawah. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan tim yang sudah cepat gitu ya menyiapkan 2 orang eselon 2 di daerah bencana untuk koordinasi yang lebih cepat. Dan ini tentunya kita apresiasi dan saya langsung datang ke sini untuk pengawasan daerah bencana. Alhamdulillah, ada beberapa sektor yang sebenarnya ini harus satu padu. Ada BWS, kemudian ada terkait dengan dirjen irigasi, kemudian dan Pemda, provinsi dan daerah. Ini harus satu kesatuan, harus punya persepsi yang sama, satu gerak padu dalam penanganan bencana, terutama dalam data. Data adalah hal krusial. Kalau kita salah mengambil data, salah mengambil kebijakan. Oleh karena itu, sekarang kita mengumpulkan semua kabupaten kota yang terkait dengan bencana. Alhamdulillah, data sudah sinkron dan insya Allah data inilah yang menjadi acuan bagi kita untuk penambahan anggaran, kemudian melakukan program di rapat RDP nanti dengan Komisi 4 bersama 3 Menteri Kehutanan, Kelautan Perikanan dan juga Menteri Pertanian. Tentu harapan kita sekarang insya Allah begitu kita sudah punya data yang bagus, kemudian kita ingin melengkapi persyaratan semuanya sehingga ada percepatan dalam penanganan bencana. Sekarang kita sudah bicara masalah recovery. Nah, recovery ini tentu kita harus mengikuti aturan ya, punya regulasi agar tidak salah dalam mengambil kebijakan. Nanti juga ke depan kita akan berkoordinasi dengan Forkopimda terkait dengan bagaimana lelang cepat atau tender cepat terutama daerah bencana. Karena apa ini tidak bisa ditunggu. Ramadan sudah masuk, kemudian ekonomi masyarakat harus hidup, sementara sektor pertanian kita harus tahan cepat.